Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mempelajari tentang materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Makna sholat dan zikir. Makna sholat secara bahasa, sholat diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Menurut istilah, sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Makna zikir itu sendiri, zikir menurut bahasa adalah ingat, sedangkan menurut istilah, zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai upaya untuk mendekatkan diri padanya. Kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepadanya dengan mengagungkan kekuasaan dan kebesarannya agar terhindar dari kesombongan. Ayat tentang perintah sholat dan zikir tertuang dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 41 yang artinya, hai orang-orang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45 sendiri yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dalam sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Cara berzikir. Yang pertama, zikir dengan hati, yaitu dengan cara bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha kuasa. Zikir dengan ucapan, yaitu mengucapkan lafal-lafal yang di dalamnya terdapat keagungan namanya. Contohnya adalah tahmid, tasbih, tahlil, takbir, membaca Al-Quran dan bersholawat. Selanjutnya, mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya merupakan zikir dengan perbuatan. Sholat untuk meraih ketakwaan dan menghindarkan perilaku tercela. Surah Al-Imran ayat 102 menjelaskan dengan bunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun, yang artinya, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Adapun hikmah melaksanakan sholat dan zikir yaitu menguatkan akidah, menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperoleh kedamaian hati dan jiwa, memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan dari kelalaian, melatih berdisiplin, membiasakan hal-hal yang bermanfaat, dan mewujudkan akhlak mulia. Upaya agar kita bisa istiqomah dalam sholat dan zikir. Yang pertama, menyadari bahwa sholat dan zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, memahami manfaat sholat dalam kehidupan. Ketiga, kita akan kembali ke akhirat. Yang keempat, niat yang tulus. Kelima, lakukan sholat berjamaah. Keenam, berteman dengan orang yang rajin sholat. Dan terakhir, banyak membaca buku keislaman. Jiwa yang kuat dapat dibangun dengan mendekatkan diri melalui zikir. Kekuatan tersebut akan mewujudkan kesabaran, ketenangan, dan kerelaan hati yang tentram dalam menjalankan kehidupan. Sholat dikerjakan bukan hanya untuk memenuhi syarat dan rukun. Sholat hendaknya dijadikan sarana untuk menyadarkan diri
pantas kita merendah hati dan mengerdilkan diri di hadapan kebesaran dan keagungannya. Pantas kita merasa tidak memiliki apa-apa di hadapannya, karena semua yang kita miliki ini hanya dari anugerah dan kebaikannya. Kesadaran seperti ini mendorong manusia untuk mencegah diri dari perbuatan kerja. Mungkin sampai sini materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.